Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di video Nursing Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana pemulasaraan jenazah orang dengan HIV/AIDS. Jadi gimana sih kita eh, merawat atau perawatan jenazah pada pasien dengan HIV/AIDS. Pada prinsipnya sih kita nggak usah khawatir ya, eh tidak usah khawatir apa Pak ya, jadi nggak usah takut lagi terjangkit penyakit menular pada orang yang sudah meninggal, orang dengan HIV/AIDS dengan sudah meninggal, termasuk HIV/AIDS, tapi tetap aja walaupun nggak usah ya, karena virus kan sebetulnya dia udah nggak kalau inangnya sudah mati udah nggak ini lagi. Tapi dengan catatan kita juga harus memperhatikan, selalu tetap mempertimbangkan dan memperhatikan eh, general precaution atau kewaspadaan universal, supaya kita tetap aman. Oke, oke, kita mulai ya. Oke, prinsip dalam pemulasaraan jenazah pada pasien dengan orang HIV/AIDS. Pertama ya, tadi saya bilang kita harus tetap perhatikan kewaspadaan universal, terutama bagaimana cara kita memperlakukan setiap cairan tubuh dari jenazah, darah, jaringan tubuh manusia, atau bahan-bahan infeksius lainnya. Tetap kita harus perhatikan jangan sampai kita terkontaminasi atau terpapar dengan hal-hal tersebut. Kemudian pastikan dulu jenazahnya sudah didiamkan kurang lebih 4 jam sebelum dilakukan perawatan jenazah. Jadi kita diamkan dulu selama 4 jam. Itu harus dipastikan dulu, karena kenapa perlu dilakukan itu untuk memastikan tadi. Tadi kan saya bilang virus itu tidak akan hidup kalau inangnya mati. Jadi kenapa 4 jam? Jadi dalam 4 jam ya, ada kemungkinan, bukan kemungkinan, dari berdasarkan penelitian secara empirik maupun bukti ilmiah bahwa kalau kita mengalami kematian 4 jam itu sel sudah mati. Jadi sel-sel dalam tubuh sudah mati gitu. 4 jam tadi udah kaku ya. Kemudian jangan abaikan pula, di video sebelumnya kan kita ngomongin spiritualitas, kita harus kaji dulu apa agamanya, gimana budayanya, jangan sampai salah urus maksudnya gitu ya. Yang muslim ya kita pulasara dengan cara Islam, yang Kristiani seperti apa, yang Hindu seperti apa, yang Buddha seperti apa. Jadi harus pasti dulu agama budaya apa. Kemudian eh sama tindakan petugas mampu mencegah oke, sama tindakan petugas mampu mencegah penularan. Jadi petugas pemulasaraannya juga harus harus tahu bagaimana prosedural dalam mencegah penularan. Oke, ketentuan, kemudian bagaimana sih ketentuan umumnya penanganan? Pertama, petugasnya atau yang akan memulasara jenazah orang dengan HIV/AIDS itu sebaiknya sudah dapat vaksin hepatitis B dulu sebelum melaksanakan pemulasaraan jenazah. Jadi dengan catatan kayak gini, efektivitas vaksinnya, efektivitas vaksin hepatitis B itu 5 tahun. Jadi harus diperhatikan kapan divaksinnya gitu ya. Sudah, tapi kalau sudah 10 tahun dari ini vaksin ya jangan gitu ya. Jadi diusahakan gitu ya. Bagusnya sudah dilakukan vaksin hepatitis B. Kemudian hindari kontak langsung, tadi general precautionnya, jangan sampai kita terpapar dengan darah atau cairan tubuh pasien lainnya gitu ya. Jadi tetap aman diri juga kita ya, sama aman lingkungan. Oke. Kemudian luka dan bekas suntikan pada jenazah orang dengan HIV/AIDS ini dikasih desinfektan dulu. Kemudian lubang-lubang di seluruh bagian tubuhnya itu ditutup dengan kasa absorben.
Kemudian diplester pakai plester kedap air. Kemudian badan jenazahnya itu harus bersih dan kering. Kenapa bersih dan kering? Ya tadi supaya tidak ada tadi darah, cairan tubuhnya nggak kemana-mana. Kemudian jenazahnya itu kudu atau harus dibungkus, dan kalau sudah dibungkus itu nggak boleh dibuka lagi gitu ya. Ada tuh kejadian viral ya, penanganan yang sudah dibungkus ya disuruh buka lagi. Kemudian jenazahnya ya makanya tadi harus diperhatikan juga aspek agama. Kenapa? Karena terkait ini. Jadi ada keyakinan yang jenazahnya bukan keyakinan, ada beberapa agama yang jenazahnya itu harus diawetkan. Jadi pada orang dengan HIV ini itu harus dijelaskan bahwa pasien dengan ODA itu nggak boleh dibasem atau disuntik pengawet atau dilakukan autopsi, kecuali boleh dilakukan autopsi kayak gitu oleh petugas khusus. Dalam hal tertentu autopsi hanya boleh dilakukan, ya catatannya, autopsi hanya boleh dilakukan setelah dapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit. Harus ada izin dulu dari pimpinan rumah sakit. Kemudian bagaimana ini poin pentingnya, bagaimana kewaspadaan universal baik untuk petugas, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat dalam pemulasaraan jenazah. eh Hal ini penting dilakukan karena untuk mencegah penyebaran tadi. Secara umum, kewaspadaan universalnya melalui harus pakai APD, alat pelindung diri. Kemudian pengelolaan alat kesehatan habis pakainya, bagaimana kita memperlakukannya, itu ada caranya, nanti kita bahas di bawah. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah pemulasaraan, gitu ya, untuk mencegah infeksi silang. Pemakaian alat pelindung diri tadi sudah saya bilang, APD pastinya, harus pakai sarung tangan yang kedap gitu ya, yang tidak bisa tembus. Kemudian pakai masker gitu ya. Kemudian pengelolaan jarum suntiknya dan alat-alat tajam untuk supaya tidak terjadi luka. Jadi ada teknik-teknik kalau pakai jarum suntik, pakai alat tajam itu seperti apa supaya kita tidak tertusuk gitu kan. Kemudian treatment atau pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan harus bagus gitu ya. Treatment limbahnya itu juga harus maksudnya harus jangan sampai mencemari lingkungan gitu ya. Kemudian dilakukan desinfeksi dan sterilisasi alat tadi yang sudah dipakai memulasara itu harus didesinfeksi, kemudian harus disterilkan kalau alatnya mau digunakan ulang. Kemudian bagaimana pengelolaan linen itu harus bagus gitu ya, pengelolaan linennya ya, linen itu spraynya yang sebagai alasnya gitu ya, itu harus ada proseduralnya gitu ya, bagaimana jangan sampai terjadi infeksi silang. Kemudian bagaimana sih penanganan alat-alat yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh ODA? Itu bisa dilakukan dekontaminasi alat-alat. Mungkin ini sudah kita mungkin kalian sudah dapatkan di ilmu dasar keperawatan tuh bagaimana cara dekontaminasi alat. Ada beberapa caranya. Bisa direndam dengan larutan desinfektan dengan klorin 0,5% selama 10-30 menit, cara dekontaminasinya. Atau cara buat larutannya mungkin kalau saya jelaskan cara bikin larutannya agak panjang juga ya. Nantilah kita buat video bagaimana cara bikin larutan untuk dekontaminasi ini alat-alat. Kemudian sudah dekontaminasi, cuci bersih gitu ya. Sudah udah direndam 30 menit lah bagusnya gitu ya. Kemudian kita cuci, tapi dalam mencuci itu harus pakai sarung tangan gitu ya. Yang nyucinya tuh harus pakai sarung tangan.
bagusnya sarung tangannya yang tebal gitu ya, untuk menghilangkan darah, cairan tubuh atau benda asing. Setelah dicucinya harus pakai deterjen, kemudian dibilas, setelah itu disterilkan. Macam-macam sterilisasi banyak, ada sterilisasi fisik, ada sterilisasi kimiawi, atau kalau nggak ada sterilisasi bisa dilakukan desinfeksi tingkat tinggi, boleh direbus atau direndam dengan cairan desinfektan kimiawi. Nah, tujuannya kenapa penting kali kita bahas sebelum sebelum ke prosedural pemulasaraannya, harus benar-benar paham dulu tentang kewaspadaan universal. Penting karena ya tadi untuk mencegah infeksi silang penyebaran. Tujuannya pertama agar pemulasaraan jenazahnya berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar. Kalau sesuai dengan standar ya insya Allah kita dapat tidak terjadi infeksi silang, penyebarannya bisa diminimalisir atau tidak terjadi. Kemudian tadi minimalisir risiko penularan virus, sudah saya bahas tadi. Kemudian tidak ada rasa was-was dari petugas, dari keluarga atau masyarakat. Jadi aman, merasa aman gitu ya. Kemudian lingkungan di sekitarnya juga sama, kita nggak was-was lagi, aman gitu ya. Sudah yakin punya jaminan gitu ya akan keamanannya. Kemudian bagaimana sih proseduralnya? Nah, kewaspadaan universal pemulasaran jenazah. Pertama, cek dulu ada nggak luka terbuka pada pasien, jenazah, luka di tangan, luka di kaki, luka pada maaf sorry ada nggak luka terbuka pada petugas yang akan, bukan pada jenazah ya, pada petugas yang akan memandikan jenazah, bukan pada jenazahnya, maaf. Kalau ada luka terbuka pada petugas yang akan memulasara jenazah, maka petugas tersebut nggak boleh memandikan jenazah. Oke. Kedua, pakai gaun, pakai apron pelindung, kemudian pakai sepatu boot dari karet, pakai celemek plastik, pakai masker pelindung mulut dan hidung, pakai masker, pakai Google atau kacamata pelindung, pakai sarung tangan karet tadi. Kemudian setelah jenazah beres dimandikan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, proseduralnya nanti ya. Kemudian siram meja tempat memandikan jenazah tadi dengan cairan desinfektan larutan klorin 0,5%, lalu bilas dengan air mengalir. Nah, kemudian rendam tangan yang masih menggunakan sarung tangan, pakai sarung tangan karet tadi dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian bilas dengan sabun dan air mengalir. Kemudian lepaskan kacamata pelindung. Kemudian rendam dalam kacamata pelindung tadi dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lepaskan masker pelindung, buang ke tempat sampah. Kalau masker kan disposable, sekali buang gitu ya. Kemudian lepaskan celemek yang plastiknya, buang ke tempat sampah medis. Kemudian lepaskan gaun pelindung, itu rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian celupkan bagian luar sepatu pada larutan klorin 0,5%, kemudian bilas dengan air bersih, lalu lepaskan sepatu dan letakkan sepatu di tempat semula. Yang terakhir adalah lepas sarung tangan plastik, buang ke tempat sampah medis. Oke, jadi sarung tangannya double ya, sarung tangan plastik, sarung tangan karet. Kemudian bagaimana sih perawatan jenazah di sarana kesehatan? Nah, jadi perawatan jenazah di sarana kesehatan terdiri dari pertama perawatan jenazah di ruang perawatan, kemudian kita pindahkan ke kamar jenazah, kemudian pengelolaan jenazah di kamar jenazah, ininya ya, mudah-mudahan tergambar. Kemudian lalu persiapkan ke pemakaman atau ke rumah duka.
Nah, ini perawatan jenazah di ruang perawatan dan pemindahan jenazah di kamar jenazah. Apa saja yang dipersiapkan? Pertama, sarung tangan lateks, gaun pelindung, kain bersih untuk penutup jenazahnya, klem dan gunting, kemudian plester kedap air tadi kan untuk menutup luka, lubang tadi ya, supaya tidak ada cairan lagi yang keluar. Kapas, kasa, absorban dan pembalut sama tadi, kantong jenazah, kedap air, kemudian wadah bahan infeksius, wadah barang berharga, kemudian berangkar jenazah. Oke, ini yang sudah pakai APD-nya, sudah pakai gaun pelindung lengkap gitu ya. Gimana prosedur memandikan pemulasaran jenazahnya? Pertama kita cuci tangan dulu. Kemudian pakai sarung tangan, pakai gaun, pakai masker. Oke, ini nanti kayak gini ya tuh. Kemudian lepaskan selang infus dan lain-lain, buang pada ini masih di ruangan ya, di ruangan. Lepas selang infus dan lain-lain, buang ke wadah infeksius. Nah, kemudian bekas lukanya diplester kedap air. Kemudian lepaskan pakaian jenazah, kemudian tampung pada wadah khusus, kemudian lekatkan kasa pembalut kalau pada intinya kan menutup lubang-lubang ya. Jadi lekatkan kasa pembalut pada perineum antara lubang dubur dan alat kelamin gitu ya. Pakai kasa pembalut gitu ya supaya nutup tadi. Kemudian setelah dibalut pakai pembalut, pakai plester kedap air. Kemudian letakkan jenazah pada posisi terlentang. Kemudian letakkan handuk kecil di belakang kepala, tutup kelopak matanya, dikasih kapas atau kasa lembab boleh. Bagusnya kapas lembab sih. Tutup telinga dengan mulut dengan kapas atau kasa boleh. Kemudian mulai bersihkan jenazah. Tutup jenazahnya dengan kain bersih. Harus disaksikan oleh keluarga ya ketika nutup. Jadi biar benar ini jenazah, benar nggak ini jenazah yang bersangkutan, biar ada saksi. Kemudian kasih label sesuai kategori di pergelangan kaki ibu jari biar mudah mengidentifikasinya nanti di ruang jenazah. Kemudian kasih tahu petugas kamar mayat bahwa pasien meninggal adalah penderita penyakit menular. Jadi wajib kasih tahu dulu. Jadi di sana juga udah nyiapin gitu ya kalau untuk treatmentnya gitu ya. Kemudian masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah. Kemudian tempatkan jenazahnya ke dalam berangkar tertutup dan dibawa ke kamar jenazah, kamar mayat. Nah, sudah beres petugasnya, cuci tangan, lepaskan gaun, kemudian rendam pada tempatnya dengan cairan klorin 0,5%, kemudian buang bahan yang disposable atau yang sekali pakai pada tempat khusus. Nah, tadi kan di ruangan. Nah, sekarang kalau di ruang jenazah gimana di kamar jenazah? Nah, eh sama sih perhatikan general precautionnya. Jadi tetap petugasnya pakai alat pelindung diri, pakai apa aja, sarung tangan karet sampai sama kayak tadi, sarung tangan karetnya sampai siku, pakai sepatu boot, pakai gaun, pakai celana plastik, pakai masker. Kemudian siapkan tempat memandikan jenazahnya. Kemudian siapkan waslap, handuk, baskom berisi air, desinfektan, larutan klorin 0,5%, kemudian sabun. Kemudian siapkan plester kedap air, kapas pembalut, sisir, pewangi. Kemudian kantong jenazah khusus tadi atau ke plastik, berangkar jenazah dan kacamata pelindung. Nah, bagaimana prosedur pemulasaraan atau perawatan jenazah di kamar jenazah? Sama tadi, siapkan larutan desinfektan klorin 0,5%, kemudian kenakan pakaian yang memenuhi standar kewaspadaan universal sama seperti alat yang disiapkan tadi di atas. Pindahkan jenazah ke meja tempat memandikan. Nggak boleh mandikan jenazah dengan dipangku, jadi harus pakai ada tempat khusus gitu kan untuk mejanya.
Kemudian ada mejanya, ada tempat memandikannya. Kemudian lepaskan semua baju yang dikenakan jenazah. Tadi kan di atas sudah, kalau belum ya di kamar jenazah dilepas. Simpan barang berharga dan lain di tempat barang berharga. Kemudian siram seluruh tubuh jenazah dengan larutan klorin. Jadi siram dulu dengan larutan klorin semuanya gitu ya, secara merata ke seluruh tubuh, mulai dari sela-sela rambut, tulang telinga, lubang hidung, semua lubang ya, lubang hidung, lubang telinga, mulut, tubuh, kaki. Kemudian tunggu sampai 10 menit. Tunggu dulu 10 menit, biarkan dulu 10 menit. Kemudian baru mandikan jenazah dengan sabun dan air mengalir. Oke. Sudah disabunin, sudah dialiri air, kemudian bilas dengan air mengalir. Tadi keringkan jenazah dengan handuk. Kemudian tutup atau sumbat semua lubang di bagian tubuh jenazah yang mengeluarkan cairan dengan kapas, yang mengeluarkan cairan ya. Kemudian bungkus jenazah dengan kain kapan atau pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kembali ke tadi kan sudah diidentifikasi agama kepercayaannya apa. Kemudian selesai kan ada dilakukan ritual keagamaan ya. Nah, beres dilakukan ritual keagamaan, jenazahnya dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus, ada ketebalan tertentunya, ada standarnya tuh. Kemudian pindahkan jenazah langsung ke peti jenazah, disaksikan langsung oleh keluarga. Jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai salah ngangkut pasien, kan ada tuh kejadian tuh viral kan. Kemudian petinya ditutup kembali, disesuaikan dengan kemampuan ya, atau adat istiadat di masyarakatnya pakai peti atau enggak gitu ya. Kemudian jenazah diangkut ke dalam mobil jenazah, antar ke rumah duka. Kemudian beres tuh ya, kemudian treatment selanjutnya adalah setelah beres semua diangkut ke rumah pemakaman. Nah, kan kita masih ada kerjaan nih. Siram mejanya, meja tempat memandikan tadi dengan larutan klorin 0,5%, bilas dengan air mengalir. Kemudian baru lepaskan kewaspadaan universal dengan urutannya yang tadi apa saja gitu ya. Yang didahulukan itu ngurut tuh yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian bagaimana pemulasaraan jenazah di luar sarana kesehatan, kalau di rumah gitu kan, bukan di rumah sakit. Tata caranya sama sih, nggak jauh, cuman harus tetap intinya mah perhatikan general precaution atau kewaspadaan universal. Intinya cegah supaya tidak terjadi penularan atau infeksi silang. Harus diperhatikan gitu ya. Tetap pakai APD dan lain-lain. Prinsipnya mah ya tadi sesuai sama prinsipnya mah wajib memperhatikan aman diri, aman lingkungan ya, serta tindakan terhadap barang setelah dipakai dalam pemulasaraan. Nah, tujuannya apa? Untuk tadi sudah mencegah resiko penularan penyakit menular dari jenazah. Kemudian memberikan rasa aman, tadi sudah disampaikan. Nah, itu mungkin sekilas tentang bagaimana cara kita melakukan pemulasaraan jenazah. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.